Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa wa ba'd. Pendengar yang beriman, berapa banyak orang mencari kebahagiaan baik dengan cara mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, rela pergi ke suatu tempat dengan membayar biaya tertentu, bersafar, bersusah payah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, dan sebagainya, hanya semata-mata ingin mencari kebahagiaan. Akan tetapi perlu kita ingat bahwasanya hati kita di dada ini bukanlah milik kita, tapi hati dalam dada ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya kita sebagai seorang Muslim untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kebahagiaan ke dalam hati kita. Banyak jalan agar kita mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak interaksi membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salah satunya di surah Thaha ayat 124, ayat 123, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat a'ma, tidak bisa melihat. Kemudian mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian mereka berkata, ya Rabb, wahai Rabb kami, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, sedangkan dahulu di dunia kami melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat, yakni ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitu pula hari ini engkau dilupakan sebagaimana engkau melupakan ayat-ayat kami sewaktu engkau di dunia. Para pendengar sekalian, ini adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup mewarning kita, memperingatkan kita bahwasanya yang memiliki kebahagiaan, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperbanyaklah dan mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir, beramal soleh, dan lain sebagainya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah tafsir, Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwasanya ma'isyatan dhanka, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, bukan karena bajunya sempit, bukan karena rumahnya yang sempit, bukan karena ruangannya yang sempit. Tidak, kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud ma'isyatan dhanka di sini adalah la tuma'ninata fihi, tidak ada kenyamanan dalam hati kita, tidak ada kenyamanan. Baik dia bekerja, dia tidak merasa tenang, hatinya sempit. Dia pergi ke suatu tempat, tapi hatinya galau. Dia tidur, tapi tidak nyaman tidurnya, tidak nyenyak, karena sempit hatinya
jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketenangan, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan tumakninah kepada kita, diturunkan dan menghiasi hati kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itulah, dari sini saya mengajak untuk mari kita perbanyak tilawah Al-Quran. Karena wasilah kita untuk membaca Al-Quran pada hari ini begitu banyak. Kita melihat di YouTube begitu banyak konten-konten tentang Al-Quran. Kemudian di aplikasi begitu banyak aplikasi-aplikasi tentang Al-Quran. Kemudian dalam radio juga banyak tilawah-tilawah Al-Quran. Juga Al-Quran yang begitu banyak jenisnya adalah merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan kita dengan Al-Quran. Akan tetapi tidak sedikit orang yang tidak mampu membacanya. Jangan-jangan bukan karena kita tidak mau membaca Al-Quran, justru malah sebaliknya bisa jadi Al-Quranlah yang tidak mau dibaca oleh kita. Ini adalah hal suatu mengerikan. Saya akan tutup salah satu ayat yang cukup menarik, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 32. "Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina." Ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itulah adalah karunia Allah yang begitu besar. Dari ayat ini digambarkan ada 3 kelompok, di mana tingkatan-tingkatan orang yang sedekat apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang zalimul li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang enggan untuk membaca Al-Quran. Kalau ditanya, kapan engkau terakhir membaca Al-Quran? Maka dia akan menjawab, saya terakhir membaca Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah lalu, sudah lampau, sudah lama sekali. Zalimul li nafsihi. Wa minhum man muqtasid, dan sebagian dari mereka itu pertengahan. Ini kalau ada yang ngajak baru ngaji, kalau tidak ada yang ngajak maka dia tidak ngaji, pertengahan. Maka syukur-syukur kalau dia berada di majelis ilmu, maka dia akan membaca Al-Quran. Minimal dia bisa mendengarkan. Muqtasid. Dan ada pula yang sabiqun bil khairat. Setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari minimal 1 juz. Setiap hari dia berinteraksi, setiap selesai sholat dia membaca Al-Quran. Kemudian dia murojaah, menghafalnya, mentadabburinya, serta berusaha mengamalkannya. Adalah dzalika huwal fadlul kabir, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keutamaan yang paling besar. Maka dari itulah, mari kita bercermin dari ayat ini. Kita berada di kelompok yang mana? Apakah zalimun li nafsihi, orang yang berbuat zalim kepada dirinya, atau yang kedua muqtasid, pertengahan, atau justru yang ketiga yang mudah-mudahan kita berada di sini, yaitu sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan biidnillahi ta'ala, dan yang tertinggi inilah derajatnya yang mendapatkan keutamaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah mari kita memperbanyak dan mengagendakan Al-Quran ini berinteraksi setiap hari agar kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki,
yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.